Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di dalam mata kuliah Ideologi Politik. Kali ini adalah pertemuan pertama. Ya, kita akan membahas apa itu pengertian ideologi politik, apa itu pengertian dari berbagai macam filsuf atau pemikir dari ideologi politik, lalu apa perbedaan ideologi baru dan juga lama, bagaimana kontur ideologi politik, bagaimana batasan antara pemilahan kanan dan kiri. Kita akan bahas hari ini di pertemuan pertama kita, yaitu tentang pengertian ideologi politik. Sebelum menginjak pada pengertian ideologi politik, saya ingin mengajak kalian membayangkan bahwa ideologi politik itu seperti playlist musik di ponsel kalian. Semua orang punya playlist favorit yang mereka sukai. Ada yang suka musik pop, ada yang suka rock, ada yang suka jazz. Nah, playlist ini menggambarkan selera dan preferensi kalian dalam bermusik. Sama seperti ideologi. Ideologi menggambarkan bagaimana kalian melihat dunia dan bagaimana kalian ingin dunia berfungsi. Dalam politik, playlist ini adalah sekumpulan ide dan nilai yang kalian anggap penting. Misalnya, ada yang percaya pemerintah harus memberikan layanan gratis, subsidi, dan juga sebagainya. Biasanya orang yang menyukai lirik-lirik yang menyentuh. Sementara yang lain mungkin percaya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri. Nah, ini biasanya suka musik yang lebih energik dan juga penuh semangat. Tidak ada yang namanya preferensi, bukan soal benar dan salah, tapi ini adalah kesukaan. Setiap orang punya playlist dan juga preferensinya masing-masing. Di dalam ideologi politik, tidak lepas dari pandangan para filsuf. Nah, ideologi ini adalah bagian penting dari politik modern dan sangat dipengaruhi oleh pandangan beberapa teoritis seperti Karl Marx, Michael Oxford, dan Tal Conversion. Menurut Karl Marx, ideologi sering digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan posisi mereka dan membuat kelompok yang kurang beruntung tidak menyadari ketidakadilan yang ada. Menurut Michael Oxford melihat bahwa ideologi sebagai cara orang mengatur pandangan mereka tentang dunia. Ia berpendapat bahwa ideologi sebaiknya tidak dianggap sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai panduan yang fleksibel. Dan yang terakhir adalah Tal Conversion. Person berfokus pada bagaimana ideologi membantu menjaga keteraturan dalam masyarakat. Ideologi memberikan panduan tentang bagaimana orang harus berperilaku dan berfungsi di dalam masyarakat. Nah, kita juga mempelajari bagaimana ideologi adalah lawan dari sains. Ideologi berbeda dari sains karena ideologi sering melibatkan keyakinan dan nilai-nilai yang tidak selalu bisa diuji secara ilmiah. Ideologi adalah ide dan juga gagasan adalah keyakinan yang bisa mempengaruhi cara orang melihat dunia, membuat keputusan, dan kadang-kadang tanpa memperhitungkan bukti yang nyata. Jadi, ideologi adalah kebalikan dari sains atau ilmu pengetahuan. Oke, sebenarnya semua orang adalah pemikir politik. Kita semua menggunakan berbagai istilah seperti kebebasan, keadilan, konservatif, liberal, komunis untuk mengungkapkan pendapat kita tentang dunia. Nah, kapan sih suatu pemikiran itu menjadi sebuah ideologi? Suatu pemikiran bisa disebut ideologi ketika ia menjadi sistem keyakinan yang terstruktur dan konsisten yang digunakan untuk memahami dan mengarahkan cara kita berinteraksi dengan dunia. Nah, apakah ideologi baru bisa menggantikan ideologi lama? Ya, ideologi baru ini sering muncul dan menggantikan ideologi lama, tergantung pada perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan pemikiran. Misalnya, ideologi sosialisme dan kapitalisme telah mengalami perubahan seiring waktu untuk mencerminkan perubahan sosial dan juga ekonomi dunia. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana peran dari ide. Ide dan ideologi itu bukan cuma alat propaganda untuk meraih dukungan politik.
mereka jauh lebih penting. Ide politik bukan hanya cerminan dari kepentingan pribadi, tapi juga bisa menginspirasi dan membantu tindakan politik, serta membentuk kehidupan material kita. Jadi tataran ide itu bukan hanya teoritis saja, tapi mampu menggerakkan manusia untuk bertindak sesuai dengan keyakinannya. Ide-ide politik tidak muncul begitu saja. Mereka terbentuk oleh situasi sosial, sejarah. Ide ini berkembang karena adanya ambisi politik yang ingin mempengaruhi masyarakat. Jadi, ideologi tidak hanya mengikuti zaman, tapi juga mempengaruhi jalannya sejarah. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman pada hari ini, demonstrasi ini juga salah satu keyakinan bahwa kita meyakini demokrasi harus ditegakkan. Maka teman-teman mahasiswa semuanya bergerak bersama karena yakin pada sesuatu yang harus ditegakkan. Itulah di mana tataran ideologi dapat menggerakkan, mengumpulkan, mengobarkan semangat sehingga menjadi sebuah tindakan. Lalu bagaimana hubungan ide dan juga ideologi? Teori politik dan juga praktik politik ini saling berhubungan. Jadi justru praktik dalam politik ini sudah dijalani lebih dahulu. Orang di zaman Majapahit atau orang di zaman Yunani kuno gitu ya, sudah mempraktekkan apa itu politik. Dan teori politik dan juga praktik politik saling berhubungan satu dan sama lainnya. Kita harus mengakui bahwa ideologi dan juga ide serta kekuatan sejarah dan sosial ini berperan penting dalam keseimbangan ini. Nah, bagaimana ide dan ideologi ini mempengaruhi kehidupan politik? Yang pertama adalah menstrukturkan pemahaman. Ide dan ideologi politik ini membantu kita memahami politik, menetapkan tujuan, serta menginspirasi tindakan. Yang kedua, membentuk sistem politik. Ideologi dapat membentuk dasar dan juga karakteristik dari sistem politik yang ada. Nah, sistem politik kita adalah demokrasi, di mana diilhami oleh sebuah ide atau gagasan dari founding fathers kita yang menginginkan bahwa demokrasi sebagai sistem politik kita. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ideologi ini sebagai semen sosial. Apa itu semen? Semen artinya merekatkan semua hal yang berbeda. Ketika kita mengakui atau menyepakati bahwa ideologi kita Pancasila gitu ya, yang bisa menyatukan bangsa kita, dapat memperkuat masyarakat dan juga membentuk kohesi sosial. Jadi ideologi ini sangat berguna untuk menyatukan perbedaan sehingga menjadi semen sosial bagi bangsa dan juga negara dalam suatu negara. Bagaimana ideologi dan juga sistem politik? Sebenarnya setiap manusia itu melihat dunia menggunakan kacamata atau pandangan kita sendiri. Satu dan juga lainnya punya kacamata yang berbeda untuk melihat dunia. Artinya, sebagai manusia kita melihat dunia tidak secara objektif, tapi secara subjektif sesuai dengan kacamata masing-masing, melalui keyakinan, opini, asumsi kita. Ini mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita bertindak dan berperilaku sesuai keyakinan dan kacamata yang kita lihat. Nah, bagaimana ide dan ideologi berperan dalam politik? Ide berperan dalam politik yang pertama untuk menginspirasi aktivisme. Jadi ide dan ideologi menetapkan tujuan dan juga memotivasi aksi politik. Sama seperti yang terjadi pada hari ini, di mana ada ideologi yang harus ditegakkan sehingga menginspirasi setiap orang untuk beraksi di jalan ataupun di media sosial untuk meyakini bahwa ideologi yang sedang diperjuangkan adalah ideologi yang benar. Yang kedua adalah membentuk sistem politik. Ideologi politik ini juga membentuk sistem politik. Misalnya ada sebuah negara yang berbentuk monarki berdasarkan ide keagamaan yang mapan. Ada juga negara yang berbentuk demokrasi. Nah, setiap negara punya sistem politiknya masing-masing sesuai dengan ideologi yang telah diyakini oleh masing-masing. Jadi, ide dan ideologi ini tidak hanya mempengaruhi pandangan kita, tetapi juga
membentuk cara sistem politik berfungsi. Lalu kita beranjak pada pandangan dari ideologi. Nah, apakah ideologi itu benar atau salah? Nah, menurut McLellan atau MC Leland, David McLellan tahun 1995 dalam bukunya Ideologi ini sering dianggap sebagai konsep yang sangat abstrak dan susah dipahami dalam ilmu sosial. Yang pertama karena keterkaitan dengan teori dan praktek. Semua konsep ideologi berhubungan erat dengan praktek politik nyata. Jadi kita nggak bisa memisahkan teori dan praktek. Yang kedua, konflik dan juga perkembangan. Ideologi terus berubah dan berkembang karena adanya perbedaan dan juga konflik antara berbagai ide. Jadi, ideologi bukan hanya teori, namun juga bagian dari dinamika politik sehari-hari. Nah, kita melakukan praktek politik atau di dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita mempunyai keyakinan atau mempunyai ideologi yang kita yakini sehingga bertindak sesuai yang kita yakini. Kita beranjak pada pandangan dari teoritis seperti Karl Marx. Yang pertama kita melihat pandangan Marxis mengenai bagaimana ideologi. Menurut Marx, ideologi adalah cara pandang yang seringkali dipengaruhi oleh kelas yang berkuasa di setiap zaman. Menurut The German Ideologi tahun 1846, ide dari kelas berkuasa ini mengatur bagaimana masyarakat melihat dan juga mengatur kekuatan material dan juga intelektual mereka. Jadi ideologi ini menurut Marx adalah syarat dengan orang yang mempunyai kekuasaan. Jadi materi dan juga intelektual dikendalikan oleh orang yang sedang berkuasa. Nah, menurut Marx, ideologi merupakan kesadaran palsu. Karena kadang ideologi ini bisa menciptakan pandangan yang salah tentang dunia. Seperti ilusi membuat kita melihat segala sesuatu dengan cara yang tidak sepenuhnya benar. Kita merasa kita sedang dijajah, tetapi tidak merasa sedang dijajah. Dan itulah yang dinamakan menurut Marx adalah kesadaran palsu. Kita tidak sadar bahwa pandangan kita tidak benar karena kita meyakini suatu ideologi tertentu. Yang kedua adalah menurut Marx ideologi digunakan sebagai kepentingan kelas. Ideologi seringkali mencerminkan kepentingan kelas yang berkuasa. Misalnya, ideologi liberal mungkin menyebut hak-hak tertentu sebagai kebenaran universal. Padahal sebenarnya hanya menguntungkan orang-orang yang sudah punya banyak kekuasaan. Jadi hak itu tidak bisa menurut Marx bahwa tidak semua orang dapat memperjuangkan haknya ketika tidak mempunyai kekuasaan. Makanya kadang juga ideologi digunakan sebagai kepentingan kelas tertentu untuk memperbanyak kekuasaan atau memperluas atau memperdalam sebuah kekuasaan. Yang terakhir menurut Marx, ideologi seringkali juga menutupi ketidakadilan. Ideologi berfungsi untuk menutupi ketidakadilan dalam sistem. Seperti kapitalisme yang mungkin tidak adil bagi sebagian orang. Tujuannya adalah membuat semua orang merasa lebih adil melalui kepemilikan bersama dan distribusi kekayaan. Jadi kadang menurut Marx ideologi digunakan oleh penguasa untuk menutupi ketidakadilan dan dengan cara menggunakan kepemilikan bersama dan distribusi kekayaan untuk menutupi ketidakadilan. Karl Marx menyebut ideologi sebagai kebenaran kuasa. Apa yang dimaksud dengan kebenaran kuasa? Ideologi menurut Marx dikatakan sebagai alat dari kelas penguasa untuk menyembunyikan kenyataan eksploitasi. Menurutnya, ideologi adalah musuh dari kebenaran karena ia diciptakan untuk menutupi ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Nah, biasanya peran ideologi di dalam sebuah sistem adalah yang pertama menurut Marx adalah menegakkan struktur kekuasaan, di mana ideologi membantu mempertahankan sistem kekuasaan yang ada dengan menyamarkan eksploitasi dan juga ketidakadilan. Yang kedua, ideologi menentang struktur kekuasaan. Jadi ada dua pisau
yang pertama mempertahankan, menegakkan kekuasaan. Menurut Marx juga yang kedua menentang struktur kekuasaan. Ideologi juga bisa digunakan untuk menentang dan juga melemahkan struktur kekuasaan yang ada dengan menyoroti ketidaksetaraan dan menawarkan alternatif. Jadi yang kita alami sekarang adalah bagaimana ada perang ideologi antara penguasa, pemerintah, dan juga masyarakat secara umum, di mana ideologi digunakan yang pertama untuk menegakkan struktur kekuasaan, ada juga ingin menentang bahkan menumbangkan struktur kekuasaan. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah sedang perang dari ideologi itu sendiri. Selanjutnya adalah pandangan non-Marxis. Kali ini kita melihat dari pandangan Karl Mannheim gitu ya. Menurut Karl, ide-ide kita dipengaruhi oleh situasi sosial kita dan seringkali berusaha menjauh dari efek negatif. Menurut Karl, yang pertama, ideologi ini membela tatanan sosial. Ideologi adalah cara berpikir yang digunakan untuk mempertahankan sistem sosial tertentu dan seringkali mencerminkan kepentingan kelompok dominan. Dan di dalam ideologi menurut Karl ada dua hal. Yang pertama adalah ideologi khusus, yaitu keyakinan individu. Yang kedua adalah ideologi total, di mana pandangan secara keseluruhan dalam suatu negara yang memandu cara kita melihat dunia. Yang kedua adalah realitas parsial. Nah, semua ideologi tidak ada yang sempurna karena melihat secara parsial dan sejarah yang berbeda gitu ya. Hanya menawarkan gambaran dari realitas sosial dan juga yang terjadi saat itu. Jadi seringkali hanya menguntungkan dari pihak tertentu. Dalam memahami ideologi, kita membutuhkan objektivitas dan juga kecerdasan. Menurut Karl, untuk menjaga objektivitas, maka dibutuhkan kecerdasan di dalam memahami ideologi, tanpa terikat pada kepentingan sosial apapun atau kelas intelektual apapun. Jadi kita tidak boleh menggunakan ideologi untuk kepentingan pribadi. Maka untuk memahami ideologi, objektivitas serta kecerdasan harus digunakan. Karena sekali lagi, ideologi bukan sains di mana dapat dibuktikan, tapi kita membutuhkan kecerdasan dan objektivitas sehingga tidak menguntungkan kaum tertentu. Tapi seharusnya ideologi memandu kita berjalan, memandu negara kita bagaimana maju ke depan sehingga keadilan tercipta bagi negara kita. Lalu, apa yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi adalah kumpulan ide yang saling berhubungan yang menjadi dasar untuk tindakan politik yang terorganisasi. Tujuannya bisa untuk mempertahankan, mengubah, atau menggantikan sistem kekuasaan yang ada. Di dalam ideologi ada kontur ideologi. Apa sih yang menjadi ciri dari sebuah ideologi? Ciri ideologi yang pertama adalah menawarkan tatanan dunia, memberikan pandangan tentang bagaimana dunia yang seharusnya. Ciri yang kedua adalah ideologi harus punya visi masa depan. Ideologi mengembangkan model tentang masyarakat yang ideal dan masa depan yang diinginkan. Ciri yang ketiga, ideologi mempunyai cara perubahan, menjelaskan bagaimana perubahan politik bisa dan sebaiknya dilakukan. Jadi ideologi ini melibatkan hubungan antara pemikiran deskriptif apa adanya dan juga pemikiran yang normatif atau apa yang seharusnya, atau antara teori politik dan juga praktek, serta antara pemahaman serta tindakan politik. Di dalam ideologi ada sebuah struktur di mana ada konsep inti yang ada di tengah dan juga konsep penghubung dan juga konsep titik terang. Di dalamnya adalah ideologi merupakan aliran ide yang saling tumpang tindih dan juga mempengaruhi dari ideologi.
Di dalam konsep inti, yaitu setiap ideologi memiliki sekelompok ide pokok yang menjadi dasar. Dalam konsep penghubung, ada juga konsep yang menghubungkan ide pokok terhadap ide yang inti dan juga konsep periferal. Yang terakhir adalah konsep periferal yang terluar gitu ya. Dalam ideologi ada juga konsep tambahan yang kurang penting tetapi masih terkait. Tetapi antara inti, penghubung, serta periferal itu saling terkait satu sama lain. Dan dalam konsep sebaliknya, yaitu ada ideologi lintas batas, di mana ada yang dinamakan ideologi tebal dan juga ada yang dinamakan ideologi tipis. Dalam ideologi tebal gitu ya, tergantung pada seberapa lengkap dan berkualitas konsep-konsep yang dimiliki. Ada ideologi yang dikatakan ideologi kuat atau tebal, yang punya teoritis dan juga konsep yang kuat, dan ada juga ideologi yang dikatakan tipis karena tidak lengkapnya dan juga tidak berkualitasnya konsep-konsep yang dimilikinya. Jadi ada yang dinamakan ideologi kuat dan juga ada, atau tebal gitu ya, ada yang dinamakan ideologi yang tipis yang tidak lengkap konsep-konsep yang dimilikinya. Selanjutnya kita membahas bagaimana ideologi baru dan juga ideologi lama. Nah, apa itu ideologi lama dan juga baru? Dan ideologi ini ideologi besar seperti liberalisme, komunisme gitu ya, semakin memudar dan seringkali diasosiasikan dengan kelas-kelas sosial tertentu. Nah, liberalisme biasanya terkait dengan kelas menengah. Konservatisme biasanya terkait dengan kelas tuan tanah. Sedangkan sosialisme biasanya terkait dengan kelas para pekerja dan juga buruh. Nah, partai politik ini sebagai corong dari setiap kelas-kelas yang ada. Partai politik dibentuk untuk mewakili dan juga mengartikulasikan kepentingan dari kelas-kelas sosial ini. Jadi, ideologi politik ini seringkali mencerminkan kepentingan berbagai kelas sosial dan partai politik untuk membantu menyuarakan kepentingan tersebut. Nah, kita akan membahas bagaimana pemilahan ideologi kiri dan juga ideologi kanan. Nah, istilah kiri dan kanan merujuk pada pandangan ideologis yang berlawanan. Sayap sebelah kiri mendukung kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, di mana dia optimis dan juga percaya pada kemajuan sosial dan mendukung regulasi dan manajemen ekonomi oleh negara. Sedangkan sayap kanan mendukung tata tertib, lalu otoritas dan juga hierarki, di mana meragukan manfaat perubahan sosial dan juga dalam menggunakan ekonomi atau dalam ekonomi mendukung pasar bebas dan juga kapitalisme. Jadi kiri dan kanan menggunakan perbedaan dalam cara pandang terhadap masyarakat dan peran negara dalam ekonomi. Di dalam kiri ada sosialisme dan komunisme, lalu di tengah kanan ada liberalisme, konservatisme, dan yang terpaling kanan jauh ada fasisme. Nah, dalam ideologi juga bisa digambarkan seperti ladang kuda. Kalau tadi kan antara kiri dan kanan seperti garis lurus gitu ya. Sedangkan kalau tapal kuda mereka berbeda, tapi juga mereka ada kesamaan dalam satu hal yang sama. Di dalam ladang kuda yang paling di atas ada komunisme, lalu sosialisme, di tengah ada liberalisme, lalu konservatisme dan fasisme. Karena sebenarnya ada beberapa konsep di dalam ideologi tertentu antara kanan dan kiri ada kemiripan sehingga tidak jauh, tetapi ada yang memisahkan tapi tidak terlalu jauh, seperti ladang kuda atau sepatu kuda gitu ya. Jadi berbentuk U. Apa saja sih ideologi yang dikatakan ideologi klasik? Di dalam ideologi klasik ada liberalisme, konservatisme, sosialisme, nasionalisme, anarkisme, dan fasisme. Sedangkan ideologi baru ada feminis, ekologis,
fundamentalisme agama, dan juga multikulturalisme. Nah, tadi bisa dijelaskan bagaimana ideologi itu adalah suatu hal yang dinamis, di mana bertransformasi menjadi ideologi baru dan juga bertahan sampai saat ini. Karena kenapa adanya transformasi ideologi? Yang pertama, karena munculnya masyarakat pasca industri dan juga gerakan sosial baru. Jadi masyarakat pasca industri ini melihat bahwa ideologi yang lama itu sudah harus berganti dan bertransformasi menjadi ideologi baru. Yang kedua adalah runtuhnya komunisme dan juga berubahnya tatanan dunia. Dulunya salah satu ideologi yang terkuat adalah komunisme, tapi saat ini bahwa tidak banyak negara yang mengadopsi komunisme sebagai sebuah sistem negara atau ideologi, sehingga tatanan dunia itu berubah. Maka yang terakhir, bagaimana ideologi bertransformasi dari munculnya globalisasi dan juga kepekaan kosmopolitan, di mana ada nilai-nilai universal seperti human rights, seperti lingkungan, lalu energi terbarukan dan sebagainya, menjadikan ideologi itu bertransformasi dari waktu ke waktu dan juga meninggalkan dari ideologi lama menjadi ideologi yang lebih baru pada saat ini. Nah, salah satu hal yang menjadikan ideologi berubah gitu adalah globalisasi. Nah, globalisasi ini adalah sebuah proses yang kompleks, yang bukan hanya proses yang tunggal, sehingga menjadikan transformasi dari ideologi lama menjadi ideologi baru. Apa saja yang menjadikan globalisasi atau nilai globalisasi yang menjadikan sebuah ideologi baru? Yang pertama adalah cosmopolitanism. Apa itu cosmopolitan? Yaitu keyakinan bahwa dunia adalah satu komunitas moral dan juga politik yang besar. Semua orang mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh umat manusia, atau bisa dikatakan citizen of the world atau warga dunia. Misalnya salah satu nilai-nilai universal seperti HAM atau human right, lalu tentang lingkungan, pemanasan global, energi terbarukan, dan masalah-masalah sosial yang tidak bisa dikerjakan atau diatasi oleh satu negara saja, maka butuh komunitas internasional atau komunitas global untuk bersama-sama bertanggung jawab apa yang dikatakan, apa yang diyakini sebagai nilai-nilai universal. Yang kedua adalah universalisme, yang dikatakan tadi bahwa sesuai dengan kosmopolitan ada nilai yang harus dijaga, yaitu universalisme. Apa itu universalisme? Universalisme adalah keyakinan bahwa ada nilai atau prinsip tertentu yang berlaku untuk semua orang, terlepas ras, agama, golongan, segala apapun itu ya. Jadi ada nilai yang disepakati bersama bahwa kita sebagai human, sebagai manusia gitu, nilai-nilai kemanusiaan yang sama dimanapun negara itu berada. Jadi dikatakan universalisme. Partikularisme yaitu kebalikan dari universalisme, di mana bahwa perbedaan sejarah, budaya, dan aspek khusus lainnya lebih penting daripada kesamaan. Jadi kalau dalam universal ada nilai-nilai yang diamini atau diyakini oleh semua orang saat di dunia, sedangkan partikular bahwa setiap negara, setiap kawasan atau itu punya sejarah dan budaya masing-masing, sehingga fokus kepada keunikan dalam setiap kelompok dan juga komunitas. Kita menginjak pada akhir pada video ini, yaitu kesimpulan apa yang dimaksud oleh Andrew Hewitt mengenai ideologi politik. Ia mendefinisikan ideologi politik sebagai sekumpulan keyakinan atau pandangan yang saling terkait tentang cara dunia, baik sosial dan juga politik, bagaimana diatur. Dan ideologi membantu orang untuk memahami dunia politik dan juga memberikan panduan atau cara bagaimana masyarakat itu seharusnya dijalankan. Oke, terima kasih pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga dapat menjadi pelajaran dan yang dapat diambil dan juga direfleksikan menjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.